Yeay. Mama Papa, Arsen ini sekarang sudah usianya 5 tahun dan sudah terdiagnosa sebagai anak penyandang autism, ya. Sudah mengikuti program terapi di beberapa tempat dan saat ini kemampuan dasarnya itu seperti warna, bentuk, body part dia sudah paham. Nah sekarang masalahnya yang kita mau sama-sama bahas adalah penting mana sih terapi dan sekolah gitu. Nah itu yang nanti kita akan bahas untuk di kesempatan ini. Penting mana sekolah atau terapi? Karena biasanya para profesional, psikolog atau dokter sekalipun seringkali dengan begitu mudahnya melarang orang tua untuk jangan sekolah dulu deh, terapi aja dulu gitu. Nah sekarang intinya mau sampai kapan batas anak-anak ini untuk terapi atau bagaimana standar anak bisa mengikuti sekolah, dinyatakan bisa mengikuti sekolah. Nah seringkali yang terjadi di lapangan adalah anaknya belum siap, para psikolog sudah menyarankan untuk terapi, untuk sekolah gitu ya, dan sekolahnya langsung diterjunkan ke reguler. Nah, apakah ini tepat? Nah, saat ini kita akan coba untuk bahas satu persatu. Penting mana sekolah atau terapi? Kemudian syarat apa bagi anak dikategorikan siap untuk menjalani sekolah di sekolah reguler? Seperti itu. Dan yang ketiga nanti kita akan bahas juga adalah seberapa besar peran sekolah khusus bagi perkembangan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Apakah sekolah khusus ini bisa berdampak positif, apakah berdampak kebalikan yang negatif? Mengingat ada stigma dari orang tua, nanti kalau anakku masuk ke sekolah khusus, anakku bisa ikut-ikutan tetap menjadi anak-anak yang tidak bertumbuh dengan sebagaimana mestinya, karena sekelilingnya adalah anak-anak spesial gitu. Nah itu juga akan kita bahas satu persatu ya, seperti itu. Seperti yang tadi kita bahas, yang kita mau bahas adalah penting mana terapi dan sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Kedua hal ini memiliki fungsi masing-masing yang sama pentingnya sebenarnya. Bagi anak-anak dengan kategori berkebutuhan khusus seperti autism atau yang lainnya, mereka memiliki gangguan-gangguan spesifik yang harus ditangani secara personal. Dan itulah fungsi dari terapi masuk untuk membantu meringankan gejala-gejala atau gangguan yang ada. Tapi secara all in, terapi tidak bisa untuk mengcover semua hal-hal yang bersifat fungsional, yang masalah-masalah yang begitu global yang dimiliki oleh anak-anak ini. Begitu kompleks. Ya, jadi terapi hanya membantu untuk meminimalkan gangguan di beberapa area. Sementara seperti contohnya masalah etika, kemudian masalah tatanan kebiasaan sehari-hari, kemudian masalah pemandirian, bantu diri bina diri, itu tidak bisa full didapat dari terapi. Dan kemudian yang paling harus dipertimbangkan adalah problem solving, di mana anak-anak ini juga butuh trigger. Mereka butuh beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Mereka butuh beradaptasi dengan orang-orang banyak, sehingga disitulah terjadi banyak hal trigger-trigger supaya melatih kemampuan pemecahan masalah dari mereka. Dan itu seringkali juga tidak didapat di terapi. Jadi fungsi terapi yang paling dominan adalah untuk membantu untuk merehabilitasi gangguan-gangguan personal yang ada di anak. Nah, sedangkan sekarang fungsi sekolah. Fungsi sekolah itu memang secara global tidak bisa untuk merehabilitasi personal gangguan khusus bagi anak-anak. Tapi di dalam sekolah, anak bisa belajar yang namanya kepatuhan, bisa belajar yang namanya kemandirian, bisa melatih kemampuan berpikir mereka, karena mereka akan sering berada dalam satu kelompok di mana berbagai macam orang-orang yang ada di sekitar mereka. Itu juga memicu mereka untuk bisa untuk memecahkan masalah gitu ya. Kemudian bantu diri mereka, bina diri mereka juga terlatih di situ. Jadi dari kedua hal ini secara garis besar mungkin Mama Papa hari ini bisa mempunyai mindset yang benar. Perbedaan antara butuh mana terapi dan sekolah. Jadi saya tekankan lagi, kedua hal ini sama pentingnya, tapi kedua hal ini memiliki fungsi yang berbeda. Dan saya ingatkan lagi adalah
pendidikan yang tepat bagi anak-anak berkebutuhan khusus adalah tidak harus selalu masuk ke program reguler. Masuk ke program reguler itu harus memenuhi kriteria dan syarat, ya. Jadi jangan dipaksakan. Nah, berkonsultasilah dengan profesional, kemudian dengan psikolog anak. Apakah anak ini sudah dikategorikan layak atau belum masuk ke sekolah reguler? Dan saya juga berharap rekan-rekan seprofesi, profesional psikolog anak, praktisi pendidikan ABK juga kiranya juga ketika merekomendasi anak-anak ini untuk masuk sekolah reguler harus benar-benar pertimbangannya matang. Karena bagaimanapun juga dengan segala keterbatasan mereka juga sulit juga untuk bisa beradaptasi dengan banyak orang, dengan teman-temannya. Dan ini akan menjadi masalah nantinya ketika dia diharuskan untuk masuk ke sekolah reguler, sementara kesiapan dirinya juga belum terbentuk baik. Jadi itu yang harus jadi catatan Papa. Ready for action, let's go. trouble 물을 찾으러